Yang pertama, ada metafora hari perkawinan anak domba telah tiba. Nah, metafora hari perkawinan anak domba telah tiba ini maknanya adalah hari kedatangan Tuhan ke dunia telah tiba. Ini adalah hari di mana Tuhan meninggalkan surga untuk bersatu dengan istrinya. Hai, Salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Di video ini saya berbagi pengertian firman Tuhan seputar akhir zaman, segambar dengan Kristus dan keselamatan dalam Yesus. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti. Semoga apa yang saya bagikan ini menginspirasi dan memberkati Anda. Kali ini saya akan berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman dengan judul Wahyu pasal 19. Hari kedatangan Tuhan, hari di mana Tuhan datang ke dunia untuk memerintah dan berkuasa di Yerusalem. Baiklah, kita akan segera mulai. Ya, kita akan membahas Wahyu pasal 19. Hari kedatangan Tuhan, hari di mana Tuhan akan turun ke dunia untuk memerintah dan bertahta di Yerusalem. Secara garis besar, apa yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 19 adalah peristiwa hari Tuhan, yaitu suatu hari di mana Tuhan akan datang ke dunia sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, setelah sebelumnya Tuhan dilantik sebagai Raja. Anda bisa melihat itu di ayat 6-nya. Oleh karena kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itu seperti seorang anak laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya, Anda bisa lihat kebenaran itu di Matius pasal 14 ayat 4 dan 5, maka kedatangan Tuhan Yesus ke dunia dalam kurung meninggalkan Allah Bapa di surga, lalu kemudian tinggal di kota suci Yerusalem untuk bersatu dengan istrinya. Anda bisa melihat istri dari Tuhan itu ada pada Yesaya 62 ayat 1 dan 2, Wahyu pasal 21 ayat 9 dan 10. Maka hari kedatangan Tuhan itu dapat diperumpamakan sebagai hari perkawinan anak domba. Yaitu tertulis di ayat 7-nya. Oleh karena perkawinan anak domba adalah kiasan atau metafora dari kedatangan Tuhan ke dunia, maka jamuan pesta kawin anak domba juga bersifat metafora, di mana hidangannya bukanlah daging kambing atau daging sapi, tetapi daging manusia, yaitu daging manusia yang mati karena berperang melawan Tuhan pada saat Tuhan datang ke dunia. Jadi sifatnya metafora ya. Jangan Anda menanggapi hari perkawinan anak domba sebagai kejadian later. Bukan. Adalah benar bahwa hubungan antara Tuhan Yesus dengan jemaat itu digambarkan seperti hubungan suami istri. Faktanya, itu telah terjadi hingga hari ini. Secara letterlek tidak pernah ada peristiwa pernikahannya. Tidak pernah ada. Kenapa? Karena ini adalah hakikat hubungan. Bukan berarti benar-benar telah terjadi pernikahan. Ini hanyalah hakikatnya saja. Pada dasarnya, hubungan antara manusia dengan Tuhan dalam hari ini, orang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus itu, hubungannya dapat digambarkan seperti suami dan istri. Namun, itu tidak berarti bahwa istrinya Tuhan Yesus adalah manusia. Sejak dari zaman perjanjian lama hingga perjanjian baru, tidak ada perubahan bahwa yang disebut istri Tuhan Yesus itu adalah wujud atau gambar Allah yang tidak kelihatan ya. Bukan manusia tetapi kota, yaitu kota suci Yerusalem atau Sion. Sekali lagi Anda bisa membacanya di Yesaya 62 ayat 1 sampai 5 dan Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai ayat 10. Nah, untuk itu kita akan membahas 3 topik pembahasan penting. Yang pertama, telah dilantik sebagai raja yang akan memerintah di dunia.
Kedua, hari perkawinan anak domba telah tiba. Ketiga, pesta perjamuan kawin anak domba. Kita akan membahas satu persatu dan kita mulai dari yang pertama. Telah dilantik sebagai raja yang memerintah dunia. Kita akan membaca pada Wahyu pasal 19 mulai ayat 6 dan ayat 10. Ya, Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10 sebagai berikut. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desol air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya mereka memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lainan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, kita tidak akan membahas mendalami bagian akhirnya karena ini adalah bagian tersendiri. Kita akan fokus pada peristiwa Tuhan dilantik sebagai, karena itu hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan akan ada peristiwa penting yang sehubungan dengan itu. Dari nas ini ada 3 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Artinya setelah memasuki 3,5 tahun dan kemudian Babel, pelacur besar itu dihakimi. Setelah peristiwa itu Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus yang disebut juga sebagai yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ayat 7. Nah, di ayat 7-nya, akibat peristiwa pelantikan di mana Tuhan telah menjadi Raja itu, maka itu berarti hari perkawinan anak domba telah tiba. Kenapa? Karena tujuan dari pelantikan Tuhan menjadi Raja adalah Tuhan akan memerintah sebagai Raja di atas segala raja di bumi, di atas dunia ini, tepatnya di kota Yerusalem. Dan karena itu akan ada hari perkawinan. Jadi nomor 2 yang penting dari nats ini adalah hari perkawinan anak domba telah tiba. Setelah Tuhan dilantik, maka akan ada namanya hari perkawinan anak domba. Jadi kapan peristiwa perkawinan anak domba terjadi? Setelah Tuhan dilantik di surga. Tuhan itulah anak dombanya. Nah, selanjutnya dikatakan di bagian 3 yang beri sebagai tanda garis besar ini, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Nah, mereka ini yang diundang, ya artinya ini undangan, bukan mempelainya, tapi undangan. Siapa yang diundang itu? Yaitu orang-orang yang mengenakan kain lenan halus ini. Kenapa? Karena kain lenan halus ini adalah perbuatan benar dari orang kudus. Sebetulnya teks aslinya tidak mengatakan bahwa ini adalah perbuatan benar, tapi pembenaran. Karena kata perbuatan benar dari orang kudus itu terjemahan dari kata Yunani dikaioma yang artinya pembenaran. Nah, siapa orang yang mengalami pembenaran? Ya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima pembenaran. Dan nah, bagaimana mereka ini kok bisa menerima pembenaran itu? Karena mereka telah diundang. Telah diundang itu artinya orang telah percaya Yesus lewat berita Injil. Berita Injil itulah undangan untuk orang boleh hadir pada pesta kawin anak domba. Ada juga video saya yang berjudul Banyak yang Dipanggil, Sedikit yang Dipilih, itu membahas topik ini ya. Jadi yang hadir di undangan itu bukanlah mempelainya, tapi para undangan. Jadi sebetulnya, jadi intinya para undangan ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan lewat berita Injil. Dan ini tidak berarti bahwa mereka adalah mempelainya. Kenapa?
Karena mempelai Tuhan Yesus Kristus ada tersendiri, sudah ada tersendiri. Mereka ini adalah orang-orang yang hadir di undangan. Siapa yang hadir di undangan? Ini yang pakai kain lenan halus ini ya. Jadi orang-orang yang menggunakan kain lenan halus berkilau-kilauan dan warna putih bersih itu yang tidak lain adalah gambaran dari pembenaran dalam Yesus oleh karena iman mereka kepada Yesus lewat berita Injil. Berita Injil itulah yang disebut sebagai undangan ya. Kita semua diundang oleh berita Injil ini. Lewat Injil keselamatan kita diselamatkan. Itulah sebabnya dikatakan, katanya lagi, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Perkataan mana yang benar? Berbahagialah orang yang diundang pada perjamuan kawin anak domba. Artinya apa? Orang-orang yang ikut turun bersama dengan Tuhan Yesus ke bumi. Karena mereka akan memerintah bersama Tuhan sebagai Raja di atas bumi. Itu poinnya. Oke ya? Jadi, setelah Babel, pelacur besar itu dihukum. Tidak lama setelah itu, Tuhan Yesus dilantik sebagai Raja segala raja yang akan memerintah di dunia. Anda bisa melihat penjelasan itu pada Wahyu 11 ayat 15, yang artinya setelah pelantikan itu, Tuhan Yesus akan segera turun ke dunia untuk memerintah dan bersatu dengan istrinya. Dan peristiwa itu digambarkan sebagai hari perkawinan anak domba. Kenapa? Karena pada hari itu Tuhan meninggalkan surga dan bersatu dengan istrinya di bumi. Tuhan tinggal di Yerusalem. Jadi please dipahami bahwa kata perkawinan anak domba itu adalah metafora dari hari kedatangan Tuhan ke dunia, hari di mana Tuhan akan memerintah dan berkuasa dan tinggal di Yerusalem, hidup bersama dengan istrinya. Oke, kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Bagian kedua, hari perkawinan anak domba telah tiba. Ya, kita baca Wahyu pasal 19-nya ayat 11 sampai 16. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Jadi ini adalah deskripsi dari pribadi Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dialah firman Allah itu. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Jadi bayangkan ya, setelah tadi dilantik, di mana hari perkawinan anak domba akan tiba, yang artinya Tuhan akan segera turun di bumi, maka sekarang Anda lihat ada pembandangan kesibukan di surga. Tuhan mulai terlihat ya, mulai terlihat di surga. Dan semua pasukan di surga mengikut dia. Jadi mulai ada pergerakan pasukan dalam jumlah besar itu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih, seperti penjelasan tadi. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, jadi setelah kita tadi melihat peristiwa pelantikan di ayat 6, ya, yang di bab 1 yang kita bahas tadi, sekarang kita melihat kesibukan di surga yang adalah persiapan Tuhan bersama dengan pasukan turun ke atas bumi. Dan oleh karena Tuhan sudah mulai bergerak ke atas bumi itulah, maka akan ada 3 peristiwa penting, ya. Apa 3 peristiwa penting itu? Di sini saya beri garis bawahi: memukul segala bangsa, kemudian melepaskan murka Allah, dan yang ketiga, ia berkuasa sebagai raja di atas segala raja yang akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Jadi
Hari perkawinan itu tidak lain adalah metafora dari kedatangan Tuhan ke dunia. Yang sebagaimana tadi sudah dijelaskan ya, di mana ia meninggalkan Allah Bapa di surga untuk bersatu dengan istrinya di dunia. Dan inilah yang akan terjadi pada hari itu. Tuhan akan berperang melawan bangsa-bangsa. Jadi yang terjadi adalah peristiwa peperangan, bukan pernikahan. Kedua, memeras anggur dalam kilangan. Dalam arti kata, itu adalah waktu di mana Tuhan melepaskan kegeraman murka Allah. Jadi murka Allah yang sudah bertimbun-timbun itu, inilah saatnya untuk dilepaskan atas kurang lebih 200 juta pasukan yang sedang mengepung bangsa Israel pada waktu itu. Dan yang ketiga, Tuhan akan memerintah sebagai raja segala raja. Tuhan akan memerintah dunia dengan gada besi. Artinya tidak ada toleransi atas dosa dan kejahatan. Setiap kesalahan akan dihukum dengan keras di tempat. Nah, Anda lihat di sini, pada peristiwa hari perkawinan ini yang terjadi bukanlah peristiwa perkawinan, yang terjadi adalah Tuhan memerangi bangsa-bangsa yang sedang mengepung bangsa Israel, dan kemudian Tuhan melepaskan murka Allah atas mereka, dan setelah itu Tuhan berkuasa sebagai raja segala raja di atas bumi. Pernikahannya ada? Tidak ada. Perkawinan letterlocknya tidak ada. Kenapa? Karena ini adalah metafora dari hari kedatangan Tuhan. Dan karena ini hari kedatangan Tuhan, yang terjadi ya tiga ini. Tuhan berperang, Tuhan melepaskan murka Allah, dan yang ketiga memerintah sebagai raja segala raja di atas bumi. Jelas ya? Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Bagian ketiga, perjamuan pesta kawin anak domba. Dan lagi-lagi ini adalah metafora, bukanlah kejadian letterlock seperti ini, tapi kiasan semata. Ya, kita baca Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai ayat 21. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di langit. Ingat, ini yang diundang adalah semua burung yang terbang di langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah. Perjamuan yang besar, inilah pesta kawinnya. Supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi. Binatang itu si Antikris ya, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Singkatnya, Tuhan datang tepat pada saat Israel dikepung, dan mereka menggunakan lembah Harmagedon sebagai pusat berkumpulnya pasukan ini, dan di sanalah akan terjadi perang besar itu antara Tuhan dan pasukan, antara Tuhan dengan Antikris dan pasukan mereka. Itulah yang akan terjadi nanti. Nah, ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, yaitu Tuhan Yesus, dan semua burung-burung kenyang oleh daging mereka. Jadi karena perkawinan anak domba itu adalah metafora dari kedatangan Tuhan, maka perjamuannya pun bersifat metafora juga. Bukan makan sapi panggang atau kambing guling, tapi justru yang dimakan adalah daging manusia. Dan itu pun yang memakan tentu bukan manusia, tapi burung-burung pemakan bangkai yang dipanggil untuk berkumpul karena ada perjamuan besar, yaitu ada perang besar dengan jumlah korban yang sangat besar.
yang akan memuaskan, mengenyangkan burung pemakan bangkai itu. Oke? Jadi, oleh karena hari perkawinan anak domba adalah metafora dari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, maka pesta dan hidangannya juga bersifat metafora. Yang dimaksud dengan pesta kawin adalah perang besar antara segala raja melawan antikris dan seluruh pasukannya. Sedangkan hidangan pestanya adalah semua daging manusia yang terbunuh dalam perang besar itu. Jadi pesta seperti pesta perkawinan manusia seperti layaknya manusia tak ada. Pesta besarnya adalah peperangan yang besar yang melibatkan manusia dalam jumlah yang sangat besar dan yang mana mereka semua itu akan mati terbunuh oleh Tuhan dan daging mereka ada dalam jumlah yang sangat besar. Tuhan memanggil burung pemakan bangkai untuk memakan mereka sekaligus melenyapkan daging-daging itu dari muka bumi. Itulah yang sedang terjadi, saudara-saudariku. Jadi, di pesta perjamuan kawin anak domba adalah metafora, kiasan saja, bukan kenyataannya. Jadi, please, Anda perlu menaruh itu di hati dan pikiran Anda supaya tidak salah paham dengan Wahyu pasal 19 yang terdapat ungkapan pesta kawin anak domba. Oke, kita lanjutkan. Untuk memperjelas masalah ini, saya membuatkan kamus metafora kitab Wahyu pasal 19 dan maknanya yang khususnya di 3 ini. Ya, yang pertama, ada metafora hari perkawinan anak domba telah tiba. Nah, metafora hari perkawinan anak domba telah tiba ini maknanya adalah hari kedatangan Tuhan ke dunia telah tiba. Ini adalah hari di mana Tuhan meninggalkan surga untuk bersatu dengan istrinya. Inilah yang menjadi ungkapan hari perkawinan anak domba telah tiba. Hari di mana Tuhan meninggalkan surga untuk bersatu dengan istrinya di dunia. Nah, hari itu telah tiba setelah Tuhan dilantik sebagai raja di atas segala raja. Metafora yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah pesta besar, yaitu perjamuan Allah yang besar tadi ya. Apa maknanya? Ini maknanya adalah perang besar antara Tuhan Yesus dengan bangsa-bangsa yang dipimpin oleh antikristus. Inilah pestanya, yaitu perang besar. Tidak dalam arti kata letterlek betul-betul ada pesta layaknya manusia kalau sedang membuat pesta pernikahan. Tidak seperti itu. Dan kemudian dalam pesta besar biasanya kan ada hidangan pestanya. Nah, di sini hidangan pesta besarnya itu tidak lain adalah daging semua manusia yang dibunuh oleh Tuhan. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah di pesta besar itu murka Allah atas bangsa-bangsa telah dilaksanakan. Itulah maksud dari hari perkawinan anak domba telah tiba. Ya, jadi tidak ada peristiwa perkawinannya, tidak ada perayaan pestanya layaknya manusia apabila membuat pesta perkawinan. Itu sepenuhnya tidak ada. Yang ada adalah peristiwa kedatangan Tuhan ke bumi, dan karena itu ada perang besar antara Tuhan Yesus Kristus dan Antikris, dan kemudian di tempat itu murka Allah dilepaskan atas bangsa-bangsa pada hari itu. Oke? Saya sampaikan 3 catatan penting. 1, ya, Wahyu pasal 19 ayat 1-5 tidak masuk pada pembahasan Wahyu pasal 19 ini. Alasannya karena ayat 1-5 itu sebenarnya adalah lebih tepat menjadi bagian akhir dari Wahyu pasal 18 yang berisi luapan sukacita dan pujian bagi Allah dari para penghuni surga karena perusak bumi, yaitu si pelacur besar itu telah menerima pembalasan atas pelacuran dan kekejian yang telah menyebabkan terbunuhnya atau darah tertumpah dari para hamba-hamba Allah, orang-orang kudus di atas bumi. Jadi ia bukanlah bagian integral dari keseluruhan Wahyu pasal 19.
Ia bukan bagian yang tak terpisahkan ya, justru sebaliknya ia harusnya dipisahkan di Wahyu pasal 18 saja. Yang hanya membahas hari kedatangan Tuhan atau pesta kawin anak domba itu dan justru tidak membahas penghakiman Allah atas pelacur besar ya. Jadi kalau ada yang bertanya mengapa ayat 1 sampai ayat 5 dilewati, maka inilah penjelasannya. Yang kedua, oleh karena kalimat pesta kawin anak domba dalam kitab Wahyu adalah metafora atau kiasan dari kedatangan Yesus ke dunia, maka pada dasarnya peristiwa perkawinan antara Kristus dengan gerejanya yaitu jemaat secara nyata atau secara harfiah tidak ada pembahasannya dalam Alkitab. Nah, ini saya beri catatan ya. Jika Anda punya bukti ada peristiwa pernikahan antara Kristus dengan jemaat secara harfiah dan bukan metafora, bukan kiasan dalam Alkitab, silakan diketik di kolom komentar. Tolong beritahu saya. Sejak dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, secara konsisten Alkitab menyatakan bahwa istri Allah itu bukan manusia, tetapi kota. Tepatnya kota suci Yerusalem. Itu tercatat di Yesaya 62 ayat 1 sampai 5, Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai ayat 10. Itu berarti pada waktu Yesus yang adalah wujud dari Allah yang tidak kelihatan itu datang ke dunia bukan untuk menikah dengan wanita lain, tetapi untuk kembali hidup bersama dengan istrinya yang telah lama ditinggalkannya. Ungkapan yang menyatakan Allah meninggalkan istrinya itu, yaitu kota Yerusalem atau Sion, terdapat pada Yesaya 62 ayat 1 sampai ayat 5. Ya, saya akan memberikan bukti alkitabiahnya bahwa istri Allah adalah kota Yerusalem. Yesaya 62 ayat 1 sampai 5 berkata begini, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya nyata seperti suluk. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serbahan kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggal suami. Jadi Sion atau kota Yerusalem itu, kenapa kota Yerusalem juga disebut Sion? Sion adalah sebuah bukit yang ada di Yerusalem yang sangat terkenal sekali. Jadi menyebut Sion sama dengan menyebut Yerusalem. Oke? Nah, dikatakan dalam ayat ini, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggal suami. Sion atau Yerusalem tidak akan lagi disebut yang ditinggal suami. Dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Lantas kapan Allah kita akan bergirang hati seperti mempelai laki-laki melihat mempelai perempuan? Adalah pada waktu Tuhan datang ke dunia dan kemudian tinggal di Yerusalem. Maka sejak itu yang ditinggalkan suami tidak akan ditinggalkan lagi. Yerusalem akan menjadi negeri yang bersuami. Jadi tepatnya seperti itu. Nah, di perjanjian baru ada Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 10 dikatakan, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi malaikat itu mau menunjukkan mempelai anak domba ya, siapa istrinya anak domba itu yang akan ditunjukkan. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah.
Jadi, dari pihak surga sendiri, dari pihak malaikat sendiri pun menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mempelai anak domba itu bukan manusia, tetapi kota, yaitu kota yang kudus, Yerusalem. Jelas ya, istri Allah adalah kota Yerusalem. Yerusalem itu adalah ibu kota Israel. Ia adalah ibu. Kenapa dia ibu? Karena ia adalah istri. Dia punya suami. Ini adalah simbol dari bangsa Israel yang ibu kotanya Yerusalem. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggal suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Hingga detik hari ini, kota Yerusalem itu dapat diibaratkan kota yang tidak punya suami. Dalam arti kata, Tuhan yang dulu tinggal berdiam di tengah-tengah mereka, pergi meninggalkan mereka. Tetapi akan ada waktunya lagi, kota itu akan menjadi kota besar, kota agung, kota mulia, kota yang memancarkan cahaya kemuliaan pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Demikianlah tadi Wahyu pasal 19. Hari kedatangan Tuhan, hari di mana Tuhan datang ke dunia untuk bertahta dan memerintah di Yerusalem. Bagaimana dengan pendapat Anda? Jika Anda punya opini atau pertanyaan, silakan diketik di kolom komentar. Oh iya, bagi Anda yang diberkati oleh channel ini, silakan berkati balik kami ya dengan cara like, share, dan subscribe agar channel ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.